Bagaimana caranya menciptakan rasa senang, rasa suka dalam diri kita terhadap hal-hal yang penting. Karena kita tidak mungkin bisa sukses dengan membenci sesuatu. Jadi tidak mungkin sukses dalam, katakan saja, seni tari gitu, kalau kita membenci seni tari. Dan banyak siswa bertanya gini, kenapa? Banyak siswa bertanya itu, kenapa guru matematika kok tidak mengerti gitu loh, bahwa kita ini membenci matematika. Mana bisa sukses di matematika gitu ya. Oke, gini. Kebencian itu sering datang bukan karena sesuatu itu buruk, tetapi karena kita tidak mengerti. Kesukaan juga belum tentu yang kita sukai sesuatu yang baik. Kan sudah ada hukumnya bahwa yang kau sukai belum tentu baik bagimu, dan yang tidak kau sukai belum tentu tidak baik bagimu. Sama. Nah, kalimat itu sendiri mengindikasikan bahwa kita itu harus belajar menyukai yang baik bagi kita. Kalimat itu sendiri berarti begitu. Nah, cara kita membangun kesukaan yang paling mudah saya perhatikan dulu waktu masih kecil, waktu masih muda, adalah membangun disiplin. Keteraturan melakukan bahkan sesuatu yang tidak kita sukai tapi yang kita tahu penting, seperti belajar, bangun pagi gitu toh, olahraga, mandi secara teratur pada jam tertentu. Itu disiplin, itu penting sekali, karena nanti yang timbul bukan kesukaan tapi permintaan tubuh, permintaan mental, permintaan pikiran untuk memasuki jadwal. Karena badan kita ini mempunyai jam, namanya bio clock. Mempunyai jadwal yang mudah dibentuk sebetulnya. Hanya teratur melakukan sesuatu selama 5 hari, akan terbentuk tuntutan di badan, di diri, untuk melakukan itu. Itu sebabnya orang yang hidupnya tidak teratur, tenaganya banyak sekali digunakan untuk menyukai, untuk tidak menyukai, untuk menyukai, untuk tidak menyukai. Tapi orang yang disiplin, suka tidak suka, badannya, mentalnya menuntut melakukan itu. Sehingga menyukai atau tidak menyukai tidak jadi penting lagi. Jadi yang disukai, disiplinnya. Mendisiplinkan diri. Disiplin itu susah. Karena kita cenderung menyukai yang hanya menyenangkan, tapi bukan yang penting. Nah, sebagai murid yang wajar dan normal, saya akan 1, tidak suka pelajaran. 2, tidak suka gurunya, terutama gurunya, gitu. Nah, bagaimana bisa ahli dalam bidang yang kita pelajari? Wong lihat muka gurunya saja terbayang macam-macam, sampai mulai dari pabrik tahu sampai ke neraka gitu, terbayang wajah beliau. Jadi anjurannya waktu itu sederhana sekali, masih kecil saja sudah diberitahu banyak orang tua, sukai gurunya. Aduh, itu setengah mati. Jadi saya akhirnya belajar, Pak. Melihat, oh, dia waktu datang ke sekolah diantarkan anaknya. Lalu dia cium, dia uyel-uyel anaknya. Dia lepasin anaknya, lari-lari dulu, dikejar-kejar. Baru dia cium dada, ikut ibunya, baru dia masuk kelas. Bilang, itu Bapak itu penyayang. Kita itu sulit menyukai sesuatu kalau hanya kita lihat dari sudut pandang ketidaksukaan kita. Tapi kalau kita mengerti bahwa orang itu juga berupaya, guru nih, berupaya untuk baik, berupaya untuk mengajarkan sesuatu yang menjadikan kita pinter, nanti timbul penghormatan. Jadi rasa senang itu sendiri jangan dijadikan ukuran. Disiplin, pengertian yang baik. Terus satu lagi apa? Kan harus ada sesuatu di dalam diri saya yang berkualitas, yang menjadikan saya mahal di masa depan. Yang menjadikan saya dipekerjakan, yang menjadikan saya diundang, dipanggil. Kan harus ada itu. Dan paling indah itu adalah kalau ada kualitas di dalam diri kita yang membuat kita dirindukan. Dirindukan hadir, itu bayangkan itu. Jadi waktu makan malam, satu keluarga bisa bilang, aduh seandainya ya Bapak itu bisa makan sama kita, coba itu. Atau perusahaan sedang tutup tahun, gitu, aduh seandainya yang bicara, menasihati kita semua adalah, coba itu. Atau dirindukan begini, aduh seandainya dia jadi istriku, coba itu. Aduh seandainya dia jadi suamiku, coba itu. Atau seandainya dia jadi anak angkatku, gitu. Kenapa? Bapaknya kaya. Nah,
Jadi kesukaannya, kesenangannya tidak begitu penting daripada yang kita lakukan supaya kita melihat nilai dari sesuatu yang penting dengan pengertian bahwa itu menentukan kebaikan hidup kita di masa depan. Gitu ya.